2014 dimulai. Persiapan pasukan selesai. Siap. Siap. Wali Kota Dumai selaku Inspektur Upacara memasuki tempat upacara. Lapor upacara peringatan Hari Dharma Samudra tahun 2014 siap dimulai. Lanjutkan. Penghormatan kepada arwah pahlawan dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada arwah para pahlawan, hormat senjata! Gerak! Tegak senjata! Gerak! Lepas sangkar! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Cipta mulai. Selesai. Pembacaan sejarah singkat pertempuran 1945. Bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya. Untuk menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan itu, seluruh bangsa Indonesia telah melakukan perjuangan bersenjata dengan semboyan, merdeka atau mati, dan semangat tak kenal menyerah, serta percaya kepada kemampuan sendiri. Dalam masa perjuangan bersenjata itu, kita telah mengirimkan ekspedisi keluar Jawa dengan maksud untuk mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia. Dari sekian ekspedisi lintas laut tersebut, terdapat beberapa peristiwa pertempuran laut yang penuh semangat heroik dan patriotik, antara lain peristiwa pertempuran laut di Selat Bali pada tanggal 4 April 1946 antara 3 buah perahu rombongan ekspedisi Bali pimpinan Markadi dengan 2 buah LCM Belanda. Peristiwa pertempuran di Teluk Cirebon pada tanggal 5 Januari 1947 antara kapal Gajah Mada dengan kapal Belanda HRMS Kortenay. Peristiwa pertempuran laut di dekat Pulau Pandikian pada tanggal 17 Februari 1947 antara rombongan ekspedisi Sulawesi pimpinan Kapten Laut Hasan Rala dan Letnan Laut A.A. Rifai dengan pihak Belanda. Peristiwa pertempuran laut di dekat Pulau Safudi pada tanggal 13 April 1947 antara rombongan ekspedisi Sulawesi pimpinan Kapten Laut Haryanto dengan pihak Belanda. Dengan semangat, percaya kepada kemampuan sendiri, disertai sikap mental tak kenal menyerah, maka para pemuda kita telah mengadakan perlawanan terhadap kapal patroli Belanda. Sebagian dari pemuda-pemuda itu akhirnya gugur sebagai patriot kusuma bangsa. Jiwanya masih tetap hidup dan membangkitkan semangat juang bagi yang ditinggalkan. Semangat juang sebagai bangsa yang mempunyai harga diri. Selanjutnya,
pada tanggal 28 April 1958 telah terjadi pertempuran kecil antara RI Hang Tuah dengan sebuah pesawat terbang musuh yang dikemudikan oleh penerbang Alan Popek di sekitar perairan Balikpapan. Walaupun akhirnya kapal beserta 18 awak kapal tenggelam, namun mereka telah mengadakan perlawanan yang tidak kenal menyerah. Pada tanggal 15 Januari 1962, 3 buah kapal cepat torpedo RI Macan Tutul, Macan Kubang, dan Harimau sedang melakukan patroli rutin di Laut Aru. Ketika kesatuan tersebut berada di posisi 0449 Selatan dan 13502 Timur dengan haluan 239, telah dikelilingi oleh 2 pesawat terbang jenis Neptune dan Friendly milik Belanda. Pada radar kapal didapat kena adanya 2 buah kapal bergerak menuju ke arah iringan kapal kita, yang ternyata dapat diketahui kemudian bahwa dua buah kapal tersebut adalah jenis destroyer. Tiba-tiba kapal tersebut menembakkan peluru suara ke arah kapal-kapal kita. Sesaat kemudian air sebuah menyebelah kita bersemburan, yang berarti musuh melepaskan tembakan dengan peluru tajam, disusul dengan dijatuhkannya peluru suar oleh pesawat terbang tadi, sehingga keadaan menjadi terang benderang. Dalam keadaan demikian, Komodor Yosudarso yang pada waktu itu berada di RI Macan Tutul mengambil over pimpinan dan segera memerintahkan serangan tembakan balasan dan mengadakan manuvra perlawanan dengan gerakan serangan sedemikian rupa sehingga tembakan itu terpusat kepada RI Macan Tutul. Dengan demikian, 2 kapal yang lain dapat diselamatkan. Manuvra ini berhasil, tetapi juga mengakibatkan tenggelamnya RI Macan Tutul beserta Komodor Yosudarso dan 25 awak kapal. Melalui radio teleponi, masih sempat Komodor Yosudarso menyampaikan pesan tempurnya, "Kobarkan semangat pertempuran." Gugurlah Komodor Yosudarso, Kapten Mehmet, Kapten Wiratno beserta 25 awak kapal. Suatu pertempuran yang tidak saja penuh dengan heroisme yang patut dicontoh, tetapi juga mengandung the art of sea battle yang membanggakan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Kini bagi kita yang ditinggalkan, tiada lain kecuali menghayati akan peristiwa-peristiwa pertempuran laut itu demi pembentukan rasa harga diri tak kenal menyerah, disertai sikap mental tanpa pamrih demi tegaknya kemerdekaan. Dengan rasa bangga, marilah kita merenungkan akan pengabdiannya itu untuk melanjutkan perjuangan, yaitu mengisi kemerdekaan. Yalus Peva, Jaya Mahir. Bunga oleh Inspektur Upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan na'imin. Allahumma ya Allah Tuhan seluruh sekalian alam, pada hari ini kami dapat percurahan rahmat dan ridho-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami mohon kepadamu ya Allah, terimalah persembahan dharma bangsa dan negara, tapi juga sebagai pengabdian ibadah kepada-Mu. Terimalah mereka di sisi-Mu sebaik-baiknya tempat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha bangsa, hiasi diri kami dengan perilaku yang terpuji, nilai-nilai pengabdian dan patriotisme, dan jauhkanlah kami dari sifat yang tercela. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha bijaksana, jadikanlah kesempatan memperingati Hari Dharma Samudra sebagai momentum untuk semakin mempererat rasa kesatuan dan persatuan bangsa kami, untuk meningkatkan ketawanan sosial nasional serta keutuhan NKRI. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha tinggi, lindungilah kami dari mara bahaya, berikanlah kami kesehatan dan kekuatan dalam melaksanakan tugas yang kami embannya nanti, tanpa ada kendala, halangan dan rintangan nanti. Semua itu atas izin-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, hanya Allah yang dapat mengampuni. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayya kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa ya qaribul mujib da'wat wa ya qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, saya menadahkan tangan dan menundukkan kepala dengan penuh kerendahan hati yang paling dalam serta keikhlasan. Terimalah doa dan permohonan kami. Hanya mulai Allah yang dapat mengabulkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Penghormatan terakhir kepada arwah pahlawan dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada arwah para pahlawan, hormat senjata! Baik! Senjata! Baik! Pas sanggar! Baik! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara, dilanjutkan menuju ke ruang VIP. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Upacara selesai, pasukan dapat diistirahatkan. Dimohon kepada yang kami hormati para musbida dan undangan untuk menuju ke ruang VIP. penghormatan antar kapal di lingkungan TNI Angkatan KAL 2137 yang saat ini dikomandani oleh Kapten Laut Marlin Sibarani, lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan 40.
on board Ika Teduh Busari adalah beliau yang terhormat Wali Kota Dumai, Bapak Haji Hedi Umar, yang sesaat lagi akan menerima penghormatan dari unsur patroli keamanan laut Lanau kita. suatu peristiwa heroik ya, yang pernah terjadi di Laut Aru, ya, Laut Aru, di mana dalam pertempuran Laut Aru itu antara kapal-kapal angkatan laut kita, ya, ada 3, yaitu KRI Macan Tutul, KRI Macan Kumbang, dan KRI Harimau yang berhadapan dengan kapal dari Kerajaan Belanda
mana pada saat itu kapal-kapal dari kerajaan Belanda itu cukup modern dan cukup canggih. Ya. Dalam pertempuran itu terdapat Komodor Yosudarso yang pada saat itu beliau on board di KRI Macan Tutul. Ya. Sehingga pada saat pertempuran tersebut, karena untuk mengalihkan perhatian unsur-unsur armada dari kerajaan Belanda itu, KRI Macan Tutul melaksanakan perlawanan yang cukup sengit dengan melaksanakan manuver-manuver sehingga kapal-kapal dari kerajaan Belanda tersebut langsung melaksanakan pertempuran dengan Macan Tutul, sehingga dua kapal kita lainnya yaitu Macan Harimau dan Macan Kumbang itu bisa terselamatkan karena pengorbanan dari KRI Macan Tutul. Pada saat pertemuan itu akhirnya Komodor Yosudarso beserta seluruh awak KRI Macan Tutul meninggal sebagai putra bangsa, Pak. Ya, putra bangsa. Nah, dari pertempuran tersebut mereka menimbulkan suatu menorekan tinta emas dalam perjuangan bangsa, ya, perjuangan bangsa dalam mempertahankan NKRI, ya, dalam mempertahankan NKRI, sehingga pemimpin TNI AL pada saat itu, ya, untuk menghargai jasa beliau dan peristiwa tersebut, pemimpin TNI AL pada saat itu menetapkan tanggal 15 Januari sebagai Hari Dharma Samudra. Ya, jadi yang dikatakan Hari Dharma Samudra adalah sejarah untuk menghormati jasa pahlawan kita pada saat pertemuan Arus tersebut. Ya. Makna dari Hari Dharma Samudra itu dan apa yang dapat kita aplikasikan pada saat ini? Nah, makna daripada Hari Dharma Samudra tersebut adalah nilai-nilai, ya, nilai-nilai kejuangan yang bisa kita adopsi, yang bisa kita lakukan untuk generasi muda kita sekarang, khususnya untuk, ya, prajurit matra laut. Adapun nilai-nilai itu adalah antara lain, ya, bagaimana kita mengabdi kepada bangsa ini, ya, dengan ikhlas, ya, dengan jujur, ya, dengan perjuangan atau pengorbanan yang tidak kenal putus asa. Ya. Jadi makna itulah yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kita lebih baik mementingkan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan diri sendiri dan kelompok. Inilah makna yang kita ambil daripada Hari Dharma Samudra. Sedikit momen yang paling sakral di dalam upacara ini apa nih? Momen yang paling sakral yang harusnya kita lakukan di upacara Samudra ini. Nah, momen paling sakral adalah di sini adalah pada saat kita tadi melihat, ya, bagaimana Bapak Wali Kota, ya kan, melepas karangan bunga di laut. Inilah momen bagaimana kita menghormati jasa-jasa pahlawan kita pada saat pertempuran Arus tahun yang lalu, tepatnya tanggal 15 Januari tahun 1962. Jadi momen yang paling sakral adalah pada saat